Hai, Assalamualaikum. Aku Moni dan hari ini aku lagi ada di glamping yang unik, keren, dan punya pemandangan yang super cantik. Dan ini dia Lux Camp Bukit Damar by Horizon. Halo semuanya, sekarang kita lagi mau staycation di Lux Camp Bukit Damar by Horizon. Perjalanan ini dapat ditempuh kurang lebih sekitar 1 jaman aja dari kota Jakarta. Jadi Lux Camp ini adalah tempat glamping yang berada di wilayah Megabendung, Bogor ya. Nah teman-teman, kalau kalian mau ke Lux Camp Bukit Damar dan pakai Google Maps, biasanya kalian akan diarahkan keluar tol Bogor Selatan dan menempuh jalan lewat Sentul. Namun kalau kalian lewat Sentul, jalannya kecil dan berkelok-kelok, malahan jadi ngebingungin. Jadi saran kita, kalian kesini keluar tol Puncak atau lewat Jalan Raya Puncak ya. Nanti patokan termudahnya sampai ketemu Masjid Besar Nurul Hidayah, baru deh kalian belok kiri dan ikutin mapsnya. Insya Allah malah enak dan gak ngebingungin. Setelah kalian masuk, jalannya agak sedikit kecil ya teman-teman, tapi gak perlu khawatir, masih muat dan nyaman kok. Kalian ikutin maps aja ya. Terus juga setiap pertigaan dan tikungan ada sign Lux Camp Bukit Damarnya, jadi gak akan ngebingungin. Nah yang perlu jadi catatan banget nih, jalan menuju Lux Camp Bukit Damar masih banyak yang rusak. Jadi buat kalian yang bawa mobil sedan atau mobil yang rendah sangat enggak disaranin banget. Karena bisa dipastikan bisa gosrok atau malahan nyangkut mobilnya. Dan kita sampai deh di Lux Camp Bukit Damar by Horizon. Mas, ya masukin sekarang. Udah bisa belum sih? Tapi kita jam check-innya sebenarnya di jam 2 sih Kak. Terus lagi ada perbaikan. Oh iya udah. Karena kita datang lebih awal, jadi sambil nunggu waktu check-in, ini aku pesan makanan yang ada di restonya. Harganya affordable dan juga rasanya enak. Nah, aku pesan mie goreng dan juga jus mangga. Dan juga kita makan bisa sambil menikmati pemandangan yang indah banget dari sini. Tepat di belakang aku ini adalah resepsionisnya dan dia itu menyatu dengan restonya teman-teman. Nah untuk kapasitasnya sendiri itu bisa memuat 20-30 orang. Untuk konsepnya sendiri itu outdoor ya, jadi bisa langsung melihat view Gunung Salak dan juga Gunung Gede Pangrango. Sekarang aku lagi ada di Lux Camp Bukit Damar by Horizon. Dan mereka itu udah berdiri dari tahun 2023 ya teman-teman. Mereka juga punya 10 kamar dengan 10 jenis tipe yang berbeda-beda juga teman-teman. Nah, yang pertama itu ada kamar tipe Prisma, terus ada tipe Square, tipe Curve, tipe Trapezoid, tipe Skyball, tipe Donut, tipe Snail, tipe Kapsul, tipe Iglo, dan yang terakhir adalah tipe Flying Egg di mana tempat aku nginep malam ini nih. Nah, untuk rekomendasi tempat yang paling oke untuk pemandangannya itu ada di tipe Kapsul dan tipe Flying Egg ya, teman-teman. Fasilitas yang diberikan oleh Lux Camp Bukit Damar ini juga bervariasi banget, teman-teman. Yang pertama, ada playground tepat di samping aku ini. Terus juga ada swimming pool dan juga ada fasilitas trekking. Tapi sayang banget nih, pas aku nginep sekarang untuk fasilitas trekkingnya itu lagi libur dulu karena treknya lagi diperbaiki. Tapi jangan khawatir karena sekitar 2-3 bulan lagi bakal beres dan kita bisa trekking ke sana. Nah teman-teman, setelah aku jalan beberapa langkah, terus kamar aku masih ada di atas, ini masih ada beberapa anak tangga lagi, jadi ya ikutin aku terus. Nah, ini untuk tangga di sini agak sedikit licin, jadi teman-teman harus hati-hati ya. Saat
Saat ini aku lagi ada di salah satu kamar yang ada di Lux Camp Bukit Damar Puncak by Horizon. Mereka punya 10 kamar dengan tipe yang berbeda-beda dan ini salah satu kamar yang aku pesan itu ada di tipe Flying Egg dengan luas 42 meter persegi. Tipe kamar Flying Egg ini harganya 1,4 kalau kita pesen di weekdays dan untuk kalau di weekend itu harganya 1,8 juta ya. Dan karena kita pesennya di aplikasi online, kita cuma dapat harga 1,2 juta aja loh teman-teman. Tipe kamar yang aku pesen itu view-nya itu langsung menghadap ke pemandangan alamnya teman-teman. Jadi yang tadi saya mention di sebelah kiri itu ada Gunung Gede Pangrango dan di sebelah kanan itu ada Gunung Salak. Indah banget pemandangannya, apalagi ini after rain itu kelihatan banget kabut-kabutnya. Jadi aku lagi ada di bagian dalam dari kamar tipe Flying Egg. Nah, untuk fasilitasnya sendiri kita diberikan fasilitas yang sudah cukup lengkap ya teman-teman. Ada TV yang tentunya sudah Smart TV. Terus juga kita diberikan air minum berupa 1 buah galon dan juga dengan dispensernya ya teman-teman. Selain itu juga kita dikasih 1 buah lemari dengan tipe yang terbuka. Gak lupa juga ada gantungan bajunya. Dan juga kita diberikan komplimen yang sudah lengkap ya teman-teman. Ada teh, kopi, dan juga pemanasnya. Untuk bangunannya sendiri itu bukan terbuat dari tembok yang permanen ya teman-teman. Ini mungkin terbuat dari sebuah kain yang anti air. Mungkin ini tuh mirip-mirip sama terpal teman-teman. Teman-teman di kamar ini juga tentunya disediakan 1 buah kasur. Nah ini ukurannya queen size ya teman-teman. Untuk kasurnya sendiri ini cukup nyaman dan juga bersih. Terus juga untuk dipannya sendiri mereka nggak terlalu tinggi, jadi aman banget kalau misalkan teman-teman mau bawa anak kecil. Dan teman-teman untuk kasurnya sendiri ini menghadap langsung ke pemandangan luar, jadi kalau kita bangun tidur itu bisa langsung menikmati pemandangan yang sangat indah. Tepat di samping kanan kiri kasurnya itu ada 1 buah meja kecil teman-teman dan juga ada lampu yang warnanya warm. Gak lupa juga mereka menyediakan stop kontak untuk kita mengecas handphone. Teman-teman, di sini belum disediakan alat ibadah seperti sejadah ataupun mukena ya, teman-teman. Terus juga untuk arah kiblatnya di sini belum ada penunjuknya, jadi kita harus cari secara manual. Terus untuk setrikaan dan juga tatakannya di sini juga belum disediakan ya, teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman membutuhkan fasilitas tersebut, bisa langsung WhatsApp ataupun menghubungi pihak resepsionis. Di kamar ini juga belum disediakan fasilitas kulkas ya, teman-teman, atau minibar. Dan untuk akses menuju kamar tipe Flying Egg ini, karena kita paling atas, aksesnya sendiri itu kita pakai tangga yang cukup terjal, jadi ini tuh kurang ramah ya untuk anak-anak, lansia ataupun disabilitas. Dan gak lupa juga teman-teman, walaupun di sini di puncak itu dingin, tapi di kamar ini tetap diberikan fasilitas AC teman-teman. Dan teman-teman sekarang kita mau lihat kamar mandinya ya. Jadi teman-teman, ini aku lagi ada di toiletnya. Untuk di dalam toiletnya sendiri, ini kita dikasih 1 buah wastafel yang warnanya pink teman-teman. Terus juga ada 1 buah kaca yang berbentuk lingkaran. Gak lupa juga kita juga diberikan 2 buah handuk yang sangat bersih. Untuk sebelah sini itu adalah area mandinya ya teman-teman. Ini ada shower yang warnanya pink, lucu banget. Dan juga dia bisa di switch dengan keran air. Nah kalau kita mau wudhu ini udah memudahkan kita. Terus juga kita udah disediakan air panas dan air dingin. Selain itu juga kita dikasih sampo dan juga sabun ya teman-teman. Tapi di sini belum ada fasilitas hair dryer. Dan untuk toiletnya sendiri merupakan toilet duduk dengan warna hijau yang sangat menarik sekali teman-teman. Untuk toiletnya sendiri ini nggak terlalu luas dan juga nggak terlalu sempit ya teman-teman, tapi cukup nyaman untuk kita gunakan saat mandi. Terus juga untuk pencahayaannya sendiri ini juga cukup terang, jadi kita nggak akan kegelapan kalau kita buka kamar mandi malam-malam. Teman-teman, untuk sinyal internet pribadi aku pakai Telkomsel. Di sini sinyalnya nggak terlalu bagus ya, hanya ada 2 bar. Jadi dari pihak glamping menyediakan WiFi dan ini untuk kecepatannya sendiri itu ada di 7,9 Mbps teman-teman. Nah teman-teman, jadi ini adalah bagian teras dari kamar kita. Di bagian teras ini kita diberikan fasilitas kursi dan juga meja yang cocok banget kita pakai untuk bersantai-santai sambil menikmati pemandangan di luar. Selain itu juga kita diberikan fasilitas untuk barbekyuan nih teman-teman. Karena aku tadi datangnya berdua, jadi untuk harga per pax-nya aku berdua itu
ada di harga 180.000. Karena di bagian luarnya itu nggak ada kanopinya, jadi kalau misalkan hujan kita harus simpan sepatu kita di dalam teman-teman karena takutnya kebasahan. Teman-teman, ini dia suasana malam hari dari depan kamar tempat kita menginap. Terus juga ini aku mau makan malam, suki-sukian yang kita pesan tadi. Ini menunya lengkap banget, ada grill, ada juga yang kuahnya. Enak banget deh kita menikmati suasana malam hari sambil makan yang hangat-hangat dengan view pemandangan kota di malam hari. Indah banget. Wah, enak banget teman-teman. Kuah suki yang hangat dipadu dengan dinginnya suasana di Puncak Bogor, matching banget deh. Buat kalian yang mau liburan sama orang-orang tersayang, jangan lupa pesan suki-sukiannya ya. Teman-teman, ini dia suasana malam hari di sekitaran kamar tempat kita menginap ya. Untuk pencahayaannya itu udah cukup terang, tapi kalau misalkan kalian butuh cahaya yang lebih, kalian bisa membawa senter ya. Nah teman-teman, ini aku mau ke area resepsionis dan ini malam-malam. Jadi untuk view-nya itu samping kanan saya itu hutan, tebing, dan samping kiri saya itu adalah kamar-kamar yang lain. Untuk suhunya sendiri di sini nggak begitu dingin, cuma 20 derajat. Aku juga nggak pakai baju hangat, tapi kalau misalkan teman-teman punya alergi dingin, teman-teman bisa bawa baju hangat ya. Good morning guys from Lux Camp Bukit Damar. Dan ini adalah view di pagi hari tepat dari depan kamar kita. Cantik banget teman-teman. Di sebelah kanan itu ada Gunung Salak yang benar-benar kelihatan jelas banget. Dan di sebelah kiri aku itu ada Gunung Gede Pangrango. View-nya cantik banget, Masya Allah. Ini view di pagi hari benar-benar memanjakan mata sekali ya. Untuk suhunya sendiri sekarang jam 7.30 itu ada di 21 derajat teman-teman. Jadi nggak terlalu dingin tapi juga nggak panas. Enak banget suhunya untuk kita jalan-jalan di sekitar Lux Camp ini teman-teman. Jadi teman-teman, ini aku mau sarapan. Sarapan paginya itu diantar karena kebetulan hari ini itu yang nginep cuman ada aku doang, cuman ada satu kamar. Karena ketentuan dari glamping ini, kalau misalkan yang nginepnya itu kurang dari 3 kamar, untuk sarapannya itu nggak ada buffet teman-teman. Tapi kalau misalkan minimal ada 3 orang yang nginep di sini, mereka menyediakan buffet. Jadi dari mereka itu mempersilahkan kita untuk memilih menu paket yang mereka punya. Nah ini aku pilih paket menu signature, yaitu nasi liwet Sunda ya. Plus juga ada jus buah dan juga ada buah potongnya. Selamat makan teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini aku lagi ada di playgroundnya ya. Asik banget deh main playground di sini karena di sini view-nya itu pohon-pohon besar, terus suasananya juga kayak lagi di hutan. Jadi enak banget, asri banget. Dan jangan lupa kalau misalkan kalian bawa anak kecil harus selalu dalam pantauan ya. Nah teman-teman, di dekat playground juga ini ada kolam renang yang konsepnya itu infinity pool ya. Di sini juga ada kolam renang untuk anak-anak yang bentuknya lingkaran. Terus di samping saya ini kolam renang untuk dewasa. Airnya seger banget deh. Kalian pasti seneng deh kalau misalkan renang di sini. Fasilitas yang disediakan dari kolam renang ini itu salah satunya adalah kursi-kursi tempat saya duduk. Nah, kalau misalkan kalian gak mau berenang, kalian bisa banget nih duduk-duduk kayak aku di sini. Selain itu, kalau misalkan kalian bawa anak-anak mau berenang, jangan lupa harus selalu dipantau ya, karena di sini nggak ada penjaganya. Dan di sini juga disediakan restroom, ada 2 restroom, tapi yang satu masih dalam perbaikan. Terus juga kalian jangan lupa untuk bawa anduk dari kamar masing-masing ya, karena di sini juga belum disediakan anduknya.
Teman-teman, tepat di samping kolam renang ini juga ada area terbuka yang cukup luas ya. Bisa kita jadikan tempat untuk apa aja. Terus untuk lantainya sendiri ini terbuat dari keramik dengan motif kayu, teman-teman. Bagus banget. Teman-teman, ini salah satu fasilitas lainnya yaitu musola yang disediakan oleh pihak Lux Camp. Ini cukup untuk sholat sekitar 10 orang ya, teman-teman. Teman-teman, jadi ini area parkir yang disediakan oleh Lux Camp Bukit Damar. Ini kapasitasnya cukup untuk 10 mobil dan kayaknya ini adalah area parkir dengan view paling amazing ya, karena mungkin teman-teman bisa lihat sendiri view-nya langsung mengarah ke pemandangan yang sangat cantik sekali. Teman-teman, untuk restonya sendiri ini ada 2 bagian ya. Sebelah sana ada yang pakai atap dan yang sebelah sini itu langsung kena sinar matahari. Untuk breakfastnya di sini harganya itu 100.000 per pax-nya untuk orang dewasa, dan untuk anak-anak usia 4-10 tahun itu dikenakan biaya di 50.000 teman-teman. Nah, untuk restonya sendiri untuk breakfast itu buka di jam 7 sampai jam 10 pagi ya teman-teman. Dan setelah itu kalian bisa ngopi-ngopi cantik di sini karena mereka buka sampai jam 10 malam. Teman-teman, jadi tepat di belakang aku ini sebenarnya adalah tangga utama akses jalan dari resepsionis menuju kamar-kamar yang ada di sini. Namun, untuk sekarang pas banget aku lagi nginep ini di sini tuh tangganya lagi ada perbaikan, proses renovasi. Jadi untuk aksesnya itu kita muter ke dekat kolam renang, terus kita naik ke akses seperti biasa. Seperti itu, teman-teman. Ada beberapa catatan ya, teman-teman, dari aku. Yang pertama adalah untuk perjalanan ke sini, mungkin yang udah sering nginep di daerah Bukit Damar pasti nggak akan asing ya dengan trek perjalanannya. Nah, kalian nggak bisa pakai mobil sedan atau mobil kecil karena jalanannya masih banyak yang berlubang dan juga jalanannya agak berkelok-kelok. Terus yang kedua, perjalanan dari Jalan Raya Puncak itu kurang lebih sekitar 20 menit untuk menuju ke sini. Yang ketiga adalah fasilitas dari hotel ini ada beberapa yang diperbaiki seperti tadi tangga utama, terus juga jalur trekking, terus juga ada beberapa seperti kamar mandi yang masih dalam proses perbaikan. Yang selanjutnya yaitu akses menuju kamar-kamar itu lumayan jauh dan treknya agak menanjak ya. Apalagi kalau misalkan kalian pesen kamar kayak aku nih yang paling atas itu anak tangganya cukup banyak banget. Terus yang selanjutnya kalau misalkan turun hujan seperti tadi malam itu untuk tangganya itu agak licin, jadi kalian harus lebih berhati-hati ya. Lalu yang selanjutnya karena ini itu di wilayah hutan, jadi banyak pohon, pastinya banyak binatang-binatang kecil di luar dan juga ada beberapa yang masuk ke kamar, jadi kalian harus selalu tutup pintu kamar ya. Lalu yang selanjutnya, untuk di musim panas, di sini hawanya nggak terlalu dingin. Jadi kalian nggak perlu bawa jaket yang terlalu tebal. Yang selanjutnya teman-teman, yang pasti tempat camping ini tuh kurang ramah untuk lansia dan juga teman-teman disabilitas ya. Karena untuk aksesnya sendiri itu banyak menggunakan anak tangga. Dan yang terakhir, teman-teman gak perlu khawatir kalau misalkan teman-teman bawa banyak barang, teman-teman bisa dibantu oleh petugasnya karena mereka di sini super sigap. Seperti aku kemarin, mereka ngebantu aku buat ngebawain koper dari resepsionis sampai ke depan kamar aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga bisa memberikan gambaran ya buat teman-teman terkait dengan seluruh situasi dan kondisi yang ada di Lux Camp Bukit Damar by Horizon ini. Kalau misalkan kalian suka video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan juga kasih komentar ya buat masukan buat kita. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.